ya emang kenyataan gereja tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya, Bang Yakub. Sehat. Di Ngaji Cerdas, Bang Yakub, insya Allah sudah ada 2 video nih. Berarti dengan ini 3 video. 3 video. Insya Allah. Jadi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin menyaksikan perjalanan dan kisah Bang Yakub lebih lengkap, silahkan di scroll Bang Yakub ya. Insya Allah di situ ada Bang Yakub dan keluarga yang sudah kami wawancarai. Nah, kali ini ada beberapa request permintaan dari sahabat Ngaji Cerdas nih kepada Ngaji Cerdas ya, dalam hal ini Bang Yakub. Pertama, ada yang pro dan kontra. Yang pro itu mendoakan Bang Yakub, insya Allah semoga istiqomah dan belajarnya di mana. Dan yang kontra ini adalah mereka meragukan kemualafannya Bang Yakub. Terus yang kedua adalah bagaimana sih Bang memberikan motivasi kepada teman-teman para mu'alaf yang mereka juga mungkin sekarang banyak batu sandungan, lalu banyak tantangannya. Nah, kalau melihat Bang Yakub ini insya Allah sudah menjalankan keistiqomahan di kajian subuhnya itu Bang. Mungkin itu dulu yang kami tanyakan, setelah itu mungkin ada pertanyaan. Yang pertama, pro dan kontra ya Bang ya. Sebenarnya kalau pro dan kontra, kalau dari saya tuh Bang, biar hati aja deh yang menilai. Apakah omongan saya ini bohong atau dusta gitu ya. Tapi satu yang bisa saya jelasin. Pertama, saya ini Batak, sudah lahir di Jakarta. Jadi banyak yang meragukan saya ini orang Batak, saya bukan mu'alaf ya. Terus itu saya bersumpah gitu. Karena sesungguhnya saya ini udah besar di sini, jadi logat Bataknya udah hilang gitu. Itu yang pertama. Terus yang buat yang pro, ya alhamdulillah doain supaya istiqomah terus gitu. Karena istiqomah kan mahal tuh Bang. Kita ngejalaninnya penuh dengan perjuangan. Saya bisa ngaji dengan guru saya tiap subuh, itu juga perjuangan. Ya hasilnya bisa kita rasain saat ini gitu. Kenapa saya bisa, saya termasuk lama ya timbang anak saya kalau Bang. Mungkin kalau Allah kasih kebaikan, Allah bisa kasih karahmahnya itu mungkin kepada anak saya. Anak saya 4 bulan Bang, dia udah bisa baca Quran. Kalau saya mesti 1 tahun lebih. Cuman buat sahabat Ngaji Cerdas tuh paling utamanya istiqomah. Karena kita belajar itu nggak bisa orang bawa mobil aja tahu-tahu bisa langsung bawa ngebut apa yang enggak, pelan-pelan ya kan, dari kata per kata kita pahamin gitu. Nah, kalau soal kontra yang meragukan saya nggak pernah ini sih Bang ya. Karena kan dari awal saya bilang gitu, orang percaya sama mualafnya saya aja, orang bingung tuh. Jalur mualafnya kalau lihat mimpi gitu. Memang fenomena sekarang ini mungkin di akhir zaman ya, yang saya lihat tuh orang sudah banyak meragukan karohmah, banyak meragukan mukjizat kalau aneh bilang. Jadi dia sakit, dia ke dokter, udah serahin sama dokter, tapi dia lupa tuh Allah itu berperan juga sama kehidupan kita gitu. Jadi kan nggak semuanya bisa kita pikirin, nggak semua itu kan Allah yang mau. Oh ini nih si Yakub nih begini, itu Allah yang tetapin. Jadi kita walaupun mau lari ke kolong meja sekalipun, kalau udah Allah tetapin tuh nggak bisa kita pungkirin gitu Bang.
Ada lagi yang ragu tentang mana ada sih gereja tutup gitu. Mungkin bisa jelasin nggak ketika itu? Oh iya, waktu itu kan COVID tuh 2019, 2020. Ya, emang kenyataan gereja tutup karena nggak boleh ada keramaian saat itu. Di saat itu mungkin kekosongan hati saya tuh, karena kalau dibilang ya saya dulu sekolah pendeta bang, dulu sekolah pendeta walaupun cuma 1 tahun ya, tapi saya aktif. Jadi kalau soal keimanan juga saya dari gereja dulu saya udah menginjili, udah pergi ke rumah-rumah jemaat, ya kan. Artinya mungkin kekosongan hati itu yang harusnya beribadah kok jadi nggak beribadah, ya kan. Di situ tuh Allah berbicara kepada kita. Makanya kita pahami betul kalau Allah itu tidak akan pernah jauh dari kita. Banyak orang bilang, ah Allah di mana? Padahal sesungguhnya Allah itu berada dekat kita. Anda nggak bicara Allah Maha Besar ya, maksudnya Allah yang bos deh, ya kan? Pasukannya, kita bilang para malaikatnya. Logikanya begini, kalau mereka para malaikatnya mencatat amal baik dan buruk, itu di sono misalnya bang, di stasiun sono, bagaimana dia mau mencatat amal kita? Yakinin Allah itu 24 jam bersama kita, gitu. Melihat semua perbuatan kita. Apa yang udah kita berbuat inilah, berbuat dosa, apa yang kita lakuin dengan tangan kita, mata kita. Ketikan tangan nih, wah luar biasa. Itu hujat orang, hasut sono, hasut sini. Benar nggak? Itu emang orang nggak bisa melihat, tapi Allah lihat. Gitu. Dan Allah juga aneh berpahaman itu. Kenapa orang bilang Allah di mana-mana? Allah punya pasukan. Pasukan-pasukan Allah itu para malaikatnya berada dengan kita. Bagaimana kita mau menghadap bos langsung kalau kita juga tidak kenal dengan para malaikatnya? Nah, ini udah pemahaman seperti ini masalah ngaji batin deh ya, kalau aneh bilang tuh. Iya, karena para malaikatnya ini kan kadang kita bilang, ah gimana cara kita itu mau ngomong sama para malaikatnya? Itu nggak bisa juga kita dengan keadaan yang tidak bersih, kotor. Makanya para wali dulu dia bertafakur, dia wudhu, dia sholat, dia diam di kamar tuh bukan bengong ya kan. Banyak orang kan, oh ngapain tuh orang berkamar mulu. Padahal dia lagi berkomunikasi dengan Tuhannya, gitu. Nah ini yang aneh lakuin. Sebelum aneh mu'alaf, sebelum aneh Kristen juga dulu, aneh orang kebatinan bang. Saya orang kebatinan. Ayah saya itu parmalim. Kalau bahasa Jawanya itu kejawen. Dari agama Kristen? Dari agama apa? Enggak, sampai meninggalnya dia parmalim. Apa tuh parmalim? Agama turunan daripada suku Batak. Gitu. Kalau Jawanya kejawen deh, ya kan? Gitu ya? Ya bisa dibilang begitu. Orang-orang pada belajar sama dia cara ini gitu. Nah, jeleknya maksudnya gimana ya? Aneh ngobrol jelek ya. Maksudnya aneh kan sempat ngikutin ya ritual-ritual orang tua bagaimana. Makanya gini, aneh berprinsip gini, kata guru aneh tuh ya. Orang ngobatin itu kita harus cara lihat, kita lihat itu bagaimana kesehariannya. Dia sholat kagak, dia ibadah kagak, dia sodakoh kagak. Itu yang paling penting. Jangan mentang-mentang, ih gila dia bisa ngobatin loh, bisa begini. Tapi lihat sholatnya, ibadahnya gimana? Ya kalau ibadah mah nomor 2, nggak bisa Bang Asep. Itu berjalan seiringan. Bagaimana juga dia ibadahnya, begitu juga itu kita yakinin tuh. Bagaimana pohonnya, begitu sama buahnya. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk gitu. Pasti menghasilkan buah yang baik. Buah itu apa? Perbuatannya. Ya. Anak
anak istrinya. Bagaimana tuh? Dia lihat tuh, oh, anak-anaknya begitu. Berarti pohonnya jelek. Kalau aneh prinsip aneh seperti itu. Kalau kita lihat pohonnya baik, buahnya baik, apa? Atas dasar apa kita nggak percaya sama dia? Ya kan? Itu prinsip saya. Cuma atas dasar hasud kah? Atas dasar kebencian? Ente pro dengan aneh atau ente kontra dengan aneh? Ah, aneh mah pro karena Islam. Yo, jangan. Segala sesuatunya kan bisa kita logikain, gitu. Baik, Bang. Ini kita minta motivasi juga nih buat teman-teman mualaf yang mungkin pengen juga belajar kayak Bang Yakub gitu ya. Istiqomah. Terus sudah lancar lah tampil baca Quran. Gimana Bang? Nah, buat para mualaf, karena sesungguhnya Allah suka tuh orang yang istiqomah tuh. Istiqomah maksudnya dia jalanin itu walaupun harus jatuh bangun. Tetap tuh dikerjain. Itu yang di video aneh bilang tuh habit tuh. Tetap dikerjain, tetap dilakonin walaupun apapun rintangannya gitu. Terutama buat para mu'alaf ya. Ada sih yakin ya, walaupun nggak 100%, mungkin 90%, banyak para mu'alaf yang nggak bisa baca Quran nih. Bagaimana mungkin kita mau ngomongin Islam kalau kita nggak paham tentang Islam? Gitu. Bagaimana mungkin tuh kita bicara membanding-bandingkan Islam dengan agama yang lain? Kita nggak bicara Kristen ya, mungkin mu'alaf yang lain Hindu, Buddha, apa tuh. Kalau kita nggak sendiri nggak belajar tuh Quran tuh. Makanya saya memotivasiin tuh, kembali kepada kitab suci. Gitu. Kitab suci yang saya punya ini kan ada terjemahannya juga tuh Bang. Belajar bahasa Indonesianya gitu. Kadang aneh dulu ya, ada seorang ulama juga saking nggak bisa bahasa Arabnya tuh, orang Indonesia. Jadi ada ada berita tuh waktu dia pergi umroh nih, pergi haji nih Bang. Amin, amin. Padahal berita-berita pembunuhan, berita pemerkosaan, saking kagak ngartinya tuh diamin-aminin. Saking lagi baca doa. Nah, begitu gimana? Kita jangan punya iman yang ikut-ikutan tuh. Itu yang penting. Jangan punya iman yang ikut-ikutan. Kita bicara ini ya, kadar ya. Walaupun Allah tahu tuh kadar kita masing-masing tuh. Banyak orang punya iman ikut-ikutan. Bisa ke sono, bisa ke sini. Ini jadi ngomel deh ngeliat para mualaf yang gimana ya Bang ya? Tipe orang munafik. Tuh ada Quran jelasin semua tuh. Aneh rangkum sendiri. Nih qadarullah. Nih surat Ali Imran 163 ayat 163 surah ketiga ya. 163. Kedudukan mereka hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Tuh, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tuh, kedudukan mereka bertingkat-tingkat. Berarti apa? Allah udah tahu tuh kadar kita tuh masing-masing tuh. Bang Asep, wah dakwanya kemana seluruh Indonesia, aneh tahu. Ini yang punya channel ini, wah luar biasa. Iya kan? Nah, tapi Allah juga perlu tuh. Contoh, security. Contoh, tukang parkir. Jadilah security yang baik. Jadi Islam tuh baik dinilai orang. Terus, tukang parkir. Jadilah tukang parkir yang santun. Gitu, jangan dikasih duit. Makasih doang. Jangan. Di situ tuh makanya kita perlu belajar sehingga orang-orang non muslim tuh melihat orang non muslim itu
yang dilihat kelakuan kita, Akhlaknya ya. akhlak gitu. Begitu Bang Asep. Kalau ada mualaf yang Apa tuh? sudah dia berdakwah dulu dengan non muslim, sedangkan Al-Qur'annya dia belum menguasai, itu gimana menurut Bang? Nah, sekarang begini, bahasa perbandingan ya. Kalau karena gini, kita yang tahu niat daripada kita, itu kan Allah tuh ya, niat yang tahu tuh sebenarnya Allah sendiri tuh. Allah yang maha tahu. Al-Isra 97. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi selain dia tuh. Artinya kalau untuk dia niat untuk membandingkan, menambah iman dia nggak apa-apa gitu. Makanya untuk jadi seorang ustadz atau seorang dai, seorang guru itu ujiannya nggak bisa langsung, Mas. Guru aneh pernah bilang 35 tahun iman kita diuji baru ente bisa ngomong begitu. Bayangin 35 tahun berdakwah baru bisa tuh ada capnya bahasanya tuh. Baru setahun, ya elah 6 bulan, 3 bulan mualaf dia dikasih ini begini, ngomong begini begitu. Jangan gitu, Anda malah menimbulkan perpecahan di antara kaum umat muslimin gitu. Ini belum bicara Palestina nih ya. Yes. Iya, gimana Palestina? Yang ada Nasrani, ada Yahudi, ada umat muslim. Pada zaman Umar bin Khattab bisa tuh akur, sekarang aja banyak ya, karena kita nggak tahu situasi politik kan. Kalau kita bikin apa tuh, adu domba sono, wah, hancur udah Indonesia gitu. Kekuatan di Indonesia kan ada di umat Islam. Bersatulah Islam menuju yang baik gitu. Jangan boros tuh. Ayo Allah tuh. Allah udah kasih tuh firman-Nya, jangan boros juga. Karena boros tuh sifatnya setan. Banyak. Nih Al-Araf tuh, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Tampaklah orang mereka aurat. Banyak deh tipu daya setan tuh, gitu. Ya Bang. Apa lagi tuh? Ya. Bisa juga kan gini Bang, ada orang mualaf tuh diusir ya. Keluarganya, terus dia juga mungkin masalah ekonomi gitu. Iya. Terus diceraiin sama istri atau suaminya. Iya. Nah, mungkin Bang Yakub, kalau Bang Yakub alhamdulillah semuanya diborong masuk Islam. Tapi kalau teman-teman kita kan ada yang istrinya ya mau masuk Islam, akhirnya cerai. Atau ada suaminya nggak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Iya. Mereka menemuin jalan-jalan terjal itu Bang. Iya. Nah, mungkin Bang Yakub yang sudah mulus-mulus aja, alhamdulillah ya, bisa memberikan motivasi kepada mereka. Oh ya, gini motivasinya nih Bang ya. Ya alhamdulillah, artinya apa? Apa yang Anda dapat sekarang ini nggak serta-merta juga langsung kayak balikin tangan Bang. Enggak. Kita yakinin, kita percaya, kita sebagai laki-laki kita bertanggung jawab gitu. Jangan kita punya sifat ngarep kasihan dari orang gitu. Jangan. Laki-laki itu dipandang dari pekerjaannya, apapun pekerjaannya. Makanya aneh pernah ya dengar guru aneh, ini tajam banget nih bahasa guru aneh. Jadi dia sekaligus menyindir tuh Bang Asem. Ada orang diamnya di musola aja, diamnya di rumah ibadah aja, diamnya di masjid aja, kagak kerja, nganggur-angguran, makan tidur. Terus duitnya dari mana? Ya ada orang nganterin dia makanan gitu. Itu Nabi paling benci tuh, ada itu ayatnya, hadisnya tuh. Bahkan keadaan dia lebih buruk daripada saudaranya yang ngasih makan itu.
Kalau guru Anies bilang, ente kayak tokek langgar ente. Habib tahu sendiri kalau ngomel. Kayak tokek ente. Kerja sono lo. Begitu kalau guru aneh. Emang kadang kita, ya Allah, kayaknya Habib kayaknya kejam amat. Iya, tapi kenyataan. Kita harus ditampar dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, gitu. Kita laki-laki kudu berjuang. Walaupun rintangan mah semua juga ada. Mau siapa ya? Wih, rintangan wah banyak deh. Cobaan abe, ditinggalin istri. Wah, kudu luntang lantung. Nah, kita yakin, makanya punya iman kepada Allah Ta'ala tuh. Biar Allah bukain tuh jalan-jalannya tuh. Kita nggak pernah tahu dari mana tuh bantuan, ya kan? Yang penting ada hintangan ke atas nih. Sholat utamanya. Setelah sholat ngadahin doa. Kuncinya di sholat, jangan nggak mau sholat. Kenapa yang paling penting tuh di video kemarin tuh bilang sholat? Supaya menunjukkan kalau kita hamba, kita orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kepala kita taruh di bawah, di lantai ini. Kepala kan wah yang paling berharga deh kita ya. Kita dikeplak kan, kesel rasanya. Tuh Allah mau tuh kepala kita yang paling berharga ini kita tuh taruh di lantai tuh. Begitu. Setelahnya terserah antara Allah kasih. Tiba-tiba ente parkir nih misalnya nih. Terus tau ada 50.000. Emang kadang-kadang kagak ini, tapi emang begitu, Bang. Aneh sendiri, aneh bingung. Kadang, Bang, aneh lihat video abang ada nih. Aneh lihat video abang, saya gemeteran, Bang, katanya. Gemeteran kenapa, Bu? Saya bilang. Iya, kayaknya saya lagi ini. Nah, di situ saya doain, ya kan. Kayaknya dia ngerasa bagaimana ya. Ya, nih kayak begini. Aneh juga nggak nyangka ya tim Haji Cerdas bisa datang ke rumah aneh. Aneh nggak ada. Kita istiqomah aja gitu. Allah tahu apa keperluan kita, kebutuhan kita gitu. Kan lebih enak begitu, Bang Asep. Begitu butuh, Allah cukupin tuh. Gitu. Jadi, berarti kalau ada mualaf yang kesusahan ekonomi terus berarti harus ikhtiar. Misalkan mereka ekonomi gitu ya. Iya. Kalau Bang Yakub sendiri apa nih ikhtiarnya? Kalau saya ya tetap nih Bang Asep nih. Ya, saya jualan parfum di pasar malam. Pasar malamnya keliling Jakarta. Keliling. Gitu. Konsep jualannya Bang Yakub tuh gimana? Apanya itu? Konsep jualan parfumnya wangi, memang benar-benar wangi atau? Oh iya. Kadang begini. Nah, ini juga nih ya buat para pedagang. Kita pakai dong konsepnya Nabi itu. Zaman dulu Nabi itu misalnya begini. Ini satu pedagang. Ini pedagang. Ini pedagang. Pedagang. Orang datang dari sini. Itu. Ya. Kalau dulu kata ulama nih ya. Dia beli yang ke sini. Jarang tuh orang beli langsung ke sini, jarang tuh. Dia beli ke sini dulu. Zaman dulu kalau dia udah dapet, dia mundur tuh. Silakin yang ke sini gitu. Bu, saya udah cukup. Boleh cari di toko sebelah, dicari sini, ya kan? Jadi semuanya kebagian, Bang. Gitu. Nah, kalau sekarang beda nih, ya kan? Dari sini tau-tau lari nih, Bang. Wah, berebut. Ini juga berebut. Ini kayak mangsa udah. Jangan dong. Itu pertama teknik dagang. Yang kedua, jangan ambil untung segede ini. Kita sewajarnya ambil untung. 5.000 rupiah, ya kan? 10.000, wah itu udah besar. Kalau saya mah 5.000 aja, ya kan? Istiqomah, makanya jangan boros, ya kan gitu. Kadang orang kan yang bikin dia nggak cukup itu, Bang, nafsunya tuh. Nafsunya, kapan kayaknya gue 5.000. Bang Yakub mah bisa ngomong, ini 5.000 gue punya begini, punya anak begini. Jangan. Mungkin dari 5.000 itu orang lihat ente kasihan, dilebihin. Aneh sering, Bang, begitu, Bang. Udah buat abang deh kembaliannya gitu.
Gitu ya. Dan wanginya macam-macam nih ya. Wanginya macam-macam bang. Ada lebih 100 aroma. Oh, bisa kirim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Ya buat ikhwan akhwat ada ya. Ada. Yang di rumah dan buat sholat. Gitu. Iya. Jadi aneh motivasi ini tuh buat para mualaf yang lagi kebingungan ya cari nafkah, cari ekonomi gitu ya bang. Udah semangat aja, apapun yang bisa ente lakuin. Ani dulu di Kalimantan begitu bang. Aduh, udah nggak karu-karuan udah. Ente jangan lihat sekarang. Ada ini, ada ono, ya kan. Kamar tinggal, bayaran loh. Jangan lihat sekarang maksudnya, ya kan. Kalau ente lihat aneh, 10 tahun yang kemarin ente bisa lebih sedih ente. Celana aneh sobek-sobek bang, diem di hutan, bayangin. Tapi aneh nggak menyerah, aneh tahu. Itu artinya apa? Kita tetap berjuang, apalagi laki-laki. Sedangkan ibu aneh sendiri bang, tahun 94 ayah aneh udah meninggal almarhum. 94 sampai 2 anaknya kuliah. Jadi bisa dibilang motivasi terbesar aneh siapa? Umi aneh sendiri, ibu aneh sendiri, berjuang tuh sendiri. Makanya aneh bisa, ya udahlah, emang mama sifatnya keras begitu. Memang saking pedihnya tuh. Pelajaran yang bisa kita petik apa? Jangan cengeng ngadepin kehidupan ini, ya kan? Jangan cengeng. Wah, baru dipecat. Uyang deh gue. Ya, ente masih punya tenaga, jadi kuli kayak ente. Apa kayak? Ya. Gitu, tukang ojek yang istiqomah, ya kan, jangan semua pengen dakwah, pengen jangan, tengah kacau dunia nih, ya kan. Kita percayain dakwah ini kepada para ulama yang istiqomah, gitu. Dan dulu ada cerita begini, para habaib, para ulama itu dia nggak langsung tuh dakwah keluar, enggak, dilihat dulu nih buntutnya nih yang belakang nih, benar nggak? Ada ingat tuh Habib Abu Bakar Gresik tuh, dia dagang gitu, nah ada yang suatu saat yang beli, dia bilang, mungkin dia nggak tahu kali itu Habib ya, dia beli tuh dagangannya, wah, diambil secukupnya tuh. Dilebihin padahal tuh, diambil secukupnya. Udah pak, nih dia cukup buat anak istri aneh di rumah gitu. Disimpan. Nah satu saat dia datang ke pengajian, nggak tahu yang ngajar itu Habib Abu Bakar. Gitu, dia terkejut. Ya ampun, bukannya yang dagang itu. Gitu. Banyak orang bilang, cerita ini itu mah cerita-ceritaan. Jangan, kita dari kisah-kisah seperti itu kita ambil pelajaran yang baik gitu. Orang sekarang mah zamannya susah kalau diomongin begitu-begitu bang. Kalau ngomongin goib apalagi, Bang Yakub mah dari mimpi, nggak jelas itu mualaf. Ya jangan, aneh juga malu kadang-kadang mualafnya gara-gara ekonomi, mualaf gara-gara ikut bini, mualaf gara-gara ikut suami, ujung-ujungnya ngerusak Islam sendiri. Pandang Islam dari ulama, pandang Islam dari wali. Nih aneh ingetin nih, ya kan? Jangan pandang Islam gara-gara lihat Islam tuh, tukang copet tuh Islam, iya kan? Islam juga, akhirnya Islam jelek aja. Kenapa begitu? Jangan gitu. Kita harus percaya kalau Allah terus masih gitu memperhatikan kita gitu. Tapi mungkin saat ini dia lebih ke sono tuh. Ini kalau bicara saat ini ya bang, dia tujuannya fokus ke Palestina, pembantaian, ya kan? Kenapa itu harus ada bunuh-membunuh gitu? Kenapa? Tidak bisa damai apa? Tapi kita yakinin apa kita langsung kayaknya Allah sibuk di sono aja kita. Enggak, kan ada bilang di situ pasukannya tetap ada berpihak pada kita gitu. Itu Bang Asep. Ya. Closing statement aja Bang. Pesan-pesan aja. Pesan-pesan ya. Pertama, 1.
buat para mualaf semangat deh baca Quran. Dan saya membuka ruang nih, kebetulan saya Kamis dan Jumat libur Bang Asep. Jadi saya membuka ruang nih, pakai nih rumah saya nih, siapapun para mualaf ataupun orang-orang ya yang mengaji, yang pengen mengaji gitu ya, yang belum bisa baca, datang ke rumah. Kita sama-sama belajar Quran, baca nih ya kan. Tuh kita belajar, ada yang belajar batasanya, ada yang belajar Qurannya, nggak apa-apa, datang ke rumah ini. Kebetulan saya Kamis dan Jumat libur, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau pengobatan nih, kebetulan saya punya temen ya, dia mualaf juga, dia bisa bekam, dia bisa pijit ya. Kemarin dia datang ke sini, Bang tolongin. Iya, saya buka ruang juga itu. Yang mau bekam, yang mau pijit, laki-laki nih, Pak Aminuddin nih, Chinese mualaf. Nah, siapa yang mau bekam datang ke sini juga, nanti janjian dengan dia. Terus yang ketiga, karena basic saya kebatinan ya Bang Asep ya, saya juga pakai, saya juga buka tuh praktek ruqyah tuh gitu. Siapa yang kira-kira aduh ini kayaknya aneh, badan aneh ketempelan atau apa, kok aneh malas banget ibadah, itu kita harus cek gitu. Makanya nih di Al-Quran bilang setan itu musuh yang nyata bagimu. Jangan kira aneh malas ibadah ini, dikiranya kagak ada itu kali ya, dikiranya aman-aman aja gitu. Enggak, setan tuh musuh yang nyata. Tuh banyak nih. Aduh, ayatnya lupa aneh. Yeah, gitu ya. Siapa yang mau datang ngeruqyah di sini, aneh obatin yang kesurupan. Aneh sering sih panggil sono ya, obatin gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngadepin yang kayak gini Bang Asep. Ini bicara tentang goib. Ada ulama yang jago banget tuh, dia hafal Quran, tapi giliran disuruh, Bang Ustaz tolong dong, itu ada yang kesurupan ya kayaknya gitu ya, dibacain ayat kursi, hafalan jin ya malah. Ada yang begitu Bang, kok malah jagoan jin ya gitu ya. Kita minder jadinya itu sebagai peruqyah, kalah aneh katanya. Yang gimana? Tapi ada juga Syekh siapa gitu, jin itu belum dia tahu dia datang nih, dia mau menuju itu, udah kabur duluan tuh setan nih gitu. Bahkan dulu pernah ada, jadi ada orang kesurupan, sendalnya aja tuh dibawain nih, katanya sih Syekh Abdul Qadir Jalani ya, ini sendalnya Syekh Abdul Qadir nih. Tuh setan untuk takutan, dia keluar gitu. Begitu meninggal si Abdul Qadir, sendalnya dibawa lagi. Ya kagak mempan, dikira setannya bego kali ya bahasa. Dikira sendal takut sama sendal, setannya takut sama sendal jepit. Setan takut sama siapa yang pakai itu sendal gitu. Makanya kalau soal kebatinan begini itu perlu diasah. Nggak setiap orang bisa ngobatin, bisa nyembuhin. Wah tuh orang luar biasa karomanya. Salat nggak? Enggak sih, aneh nggak pernah ada salat. Ya, dia bisa jadi pertama, satu, dia bersekutu dengan setan. Setan ngusir dengan setan, tapi kelemahannya apa? Karena di sana sistemnya bertingkat. Ente lurah, pengen ngusir jenderal, nggak akan bisa. Makanya ada, nggak bisa dia bilang, ya nggak bisa. Tingkatan ente apa? Ya, mau ngusir jenderalnya nih, kita tahu deh jenderalnya ya, kayak Beelzebub ya, kayak siapa tuh, Leviathan kayak gitu. Wah ini anak-anak satanik deh yang tahu deh tingkatan-tingkatan itu. Kita harus pahamin tuh. Nah kita cuma punya iman gak bisa, tapi kita harus juga memahaminya itu, bagaimana kelemahan dia
supaya kita usik dia kan. Nah, kita hajar pakai ayat-ayat Quran gitu. Dan insya Allah kelebihannya di situ, Bang. Kalau untuk ngajar apa ini nggak bisa. Untuk ngobatin insya Allah aneh buka deh ruang nih gitu. Jazakallah khairan Bang Yakub atas sharingnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas yang butuh vakum Iya. akan nungguin, insya Allah siap kirim sampai Uganda ya Bang. Wah, jangan kan Uganda. Saya bisa aja Uganda pisangan mana itu? Baik, barakallahu fikum Bang Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan selain saya mengajar di kaitan dengan kristologi, saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu Islam dan kesehatan. Yaitu kami juga meramu herbal. Di sini ada merek herbal saya, Mitra Sehat. Terus di Mitra Sehat itu ada jamu yang dipakai untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, trigliserid, dan juga untuk liver serta untuk menambah nafsu makan. Ini yang sekarang baru laris di usia 30 sampai 60 bahkan 70 tahun karena banyak penderita seperti yang kami sebutkan. Dan juga kami meramu juga untuk obat kanker, obat diabetes, dan ini banyak pasien-pasien kami yang alhamdulillah cocok menggunakan itu. Satu contoh misalnya ya, bahwa ada seorang yang kena kanker di balik matanya, sudah segede telur. Nah ini akhirnya minum jamu kami dan juga kami terapi di rumah. Nah, nanti terapinya ingin kami ceritakan di sisi lain. Nah ini akhirnya inilah pasien saya yang paling cepat sembuh, yaitu setelah minum jamu untuk kanker mata tadi, itu 1 minggu setelah dia buta 3 bulan itu bisa melihat walaupun seperti siluet ya hitam sama putih. Jadi ini orang, ini meja itu cuman bisa melihat hitam. Setelah minum 2 minggu mereka bisa minum dengan minum jamu ini mereka bisa melihat 2 meter tapi sudah berwarna. Misalnya saya pakai baju batik atau apa, dia sudah melihat, tapi selebihnya dari 2 meter dia nggak bisa melihat. Nah setelah minum 1 bulan, alhamdulillah dia bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta, ke Bali. Maka dari itu rekan-rekan yang punya masalah dengan kesehatan, silahkan nanti konsultasi, bisa dengan kami. Sebisa mungkin kami akan jawab, dan sebisa mungkin rekan-rekan juga bisa berbagi untuk kesehatan di teman-temannya, juga bisa beli jamu dari tempat saya, dan jamu dari pembeli nanti sebagian kami sisihkan untuk berdakwah. Maka dari itu silahkan beli jamu di tempat kami, karena sebagian adalah untuk ibadah kita, yaitu untuk dakwah. Bisa nanti bisa request untuk menyantuni anak-anak yatim. Terima kasih.